Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video ini saya mengajak kita untuk menyelami satu kisah terkait hidup membiara, yaitu kisah seorang gadis yang menjadi pembantu rumah tangga demi memperoleh biaya untuk masuk biara. Ini adalah suatu kisah nyata dari seorang gadis bernama Helena Kowalska yang hidup di Polandia pada awal 1900-an. Sejak awal Helena sudah berniat menjadi seorang suster, yaitu sudah sejak berumur 7 tahun Helena sudah merasakan dalam jiwanya panggilan untuk merengkuh kehidupan membiara. Namun saat anak perempuan ini menyatakan keinginannya itu kepada orang tuanya, serta-merta orang tuanya menolak mentah-mentah keinginan Helena. Karena itulah Helena pun berusaha keras untuk menekan panggilan suci dalam hatinya itu. Memang wanita ini berasal dari keluarga miskin. Ia adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dalam suatu keluarga petani miskin. Karena itu adalah wajar bahwa orang tuanya mengharapkan bahwa Helena akan menolong kehidupan ekonomi keluarga, bukannya justru masuk biara. Karena itulah Helena hanya bisa menamatkan pendidikan yang sederhana, ya kira-kira setaraf kelas 3 SD saja. Sesudahnya ia juga harus banting tulang membantu keluarganya. Pada usia 14 tahun, Helena bahkan menjadi pembantu rumah tangga untuk membantu ekonomi keluarganya, menjadi pembantu di keluarga di kota-kota sekitarnya. Sekian lama Helena mencoba tidak menghiraukan panggilan Tuhan itu karena tuntutan kebutuhan keluarganya. Namun selama itu pula hatinya tidak tenang. Suara itu kerap mengetuk hatinya hingga akhirnya dalam salah satu kesempatan, yaitu saat ia sedang mengikuti suatu hiburan di kota, ia dalam keramaian itu justru melihat sosok Yesus Kristus yang tengah terluka karena penderitaan. Segera saja Helena merasa iba akan penderitaan Yesus yang ditampakkan kepadanya. Saat itulah Helena juga mendengar suara Yesus. "Berapa lama aku harus menunggumu, dan berapa lama engkau akan menolak aku?" Helena segera pergi ke gereja terdekat, dan di sana ia berdoa mohon Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Dan terjadilah bahwa ia kembali mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya, "Pergilah ke Warsawa segera dan temukan satu kongregasi di sana dan masuklah." Dengan cepat Faustina melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pergi ke kota Warsawa dan mencari satu biara. Ia mengetuk banyak pintu biara di kota itu. Namun tidak satu pun menerimanya. Akhirnya pada 1 Agustus 1925, Helena datang ke kongregasi biara Suster-Suster Bunda Allah Kerahiman di Warsawa. Ia merasa bahwa inilah tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan benar, ada kemungkinan bahwa ia akan diterima di biara itu, walau dengan syarat. Syaratnya ialah bahwa ia harus bekerja selama 1 tahun di salah satu rumah orang kaya sebelum ia diterima masuk di biara itu. Gajinya selama bekerja menjadi pembantu rumah tangga itu harus ditabung untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkannya untuk masuk biara. Begitulah terjadi karena kemiskinannya. Helena kembali harus menjadi pembantu demi mendapatkan modal biaya masuk biara. Begitulah situasinya. Memang untuk masuk biara kala itu diperlukan sekian modal untuk kehidupan di dalam biara. Akhirnya pada 1 Agustus 1925, Helena diterima menjadi suster di kongregasi itu. Dan ia kemudian menjadi suster Faustina Kowalska. Dan kita kiranya tahu bahwa suster yang berasal dari keluarga miskin ini, yaitu suster Faustina Kowalska ini, yang punya latar belakang sebagai pembantu ini, justru menjadi suster yang luar biasa. Ia memang tetap menjadi suster yang miskin dan sederhana,
Pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang kerap dianggap remeh di dalam biara. Wajar saja, latar belakangnya memang sangat sederhana. Ia bukan berasal dari keluarga mampu yang dapat menyekolahkannya setinggi mungkin. Ia hanya tamat pendidikan yang sangat sederhana. Karena itu ia pun tidak jauh dari pekerjaan yang kerap dianggap sepele, seperti bagian kebersihan, bagian dapur, dan hal-hal lain. Namun dalam pekerjaan-pekerjaan itulah, yang sederhana itulah, dia justru menjadi suster yang luar biasa. Karena devosinya yang besar kepada kebaikan, kepada kerahiman Tuhan, Tuhan sungguh berkenan kepadanya. Bahkan kita tahu, Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya. Dan dari penampakan inilah berkembang devosi kerahiman ilahi. Dengan ikon yang sangat terkenal yaitu gambar Yesus kerahiman ilahi. Beserta unsur-unsur devosi kerahiman ilahi yang lainnya. Suster Faustina Kowalska menjadi suster yang kudus selama hidupnya. Dan kini ia pun digelari kudus, yaitu Santa Faustina Kowalska, yang kita peringati setiap 5 Oktober pada setiap tahun. Seorang suster yang miskin ini sangat terkenal di seluruh dunia. Ia menjadi rasul kerahiman ilahi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kisah hidup Santa Faustina Kowalska ini kiranya memberi pesan berarti bagi kita, khususnya agar kita menghargai hidup membiara. Adalah benar bahwa banyak orang yang ingin masuk biara kerap justru terhalang karena keterbatasan ekonomi. Ada sekian banyak pemuda dan pemudi yang menyadari bahwa Tuhan memanggil dirinya sebagaimana dialami oleh Santa Faustina. Namun ia harus menekan panggilan itu lantaran ia tahu keterbatasan ekonomi keluarganya. Sangat disayangkan jika panggilan itu kandas lantaran masalah ekonomi. Padahal mungkin saja ia adalah santo atau santa yang berikutnya jika ia masuk biara. Karena itu bagi mereka yang berniat masuk biara, namun terhalang karena ekonomi, berjuanglah dan carilah jalan. Salah satunya adalah dengan berdoa dan juga mohon petunjuk dari pastor paroki. Jangan biarkan panggilan Anda kandas karena keterbatasan ekonomi. Teladanilah Santa Faustina yang memperjuangkan segalanya agar panggilan yang ditanamkan Tuhan dalam dirinya sungguh dapat dijawabnya. Termasuk jika ia harus kembali menjadi seorang pembantu dan menabung hasil kerjanya itu untuk modal masuk biara. Dan bagi kita yang lain, marilah terbuka untuk mendukung panggilan hidup membiara. Jika kita tahu bahwa ada pemuda dan pemudi yang ingin masuk biara hidup religius, mari segera dukung. Dan terlebih lagi apabila kita tahu mereka terkendala karena masalah ekonomi, hadirlah menolong mereka. Dengan menolong mereka, Anda mungkin saja telah ikut menyiapkan santo-santa yang baru seperti Santa Faustina. Kita bertanggung jawab atas kelancaran panggilan hidup membiara. Demikianlah video kita kali ini. Semoga teladan Santa Helena Kowalska yang kita bagikan dalam video kali ini meneguhkan hati kita, dan khususnya bagi mereka yang merasa terkendala menjawab panggilan Tuhan karena berbagai hambatan, termasuk karena masalah ekonomi. Yakinlah Tuhan yang memanggil kita akan menunjukkan cara yang tepat bagi kita bagaimana untuk menjawab panggilannya. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.